Oke. Sekarang setelah menjelaskan tentang alamatnya kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, sekarang sekarang babul i'rab. Bab menjelaskan tentang i'rab. Ini dalam ilmu nahwu penting saya. Ini 50% ilmu nahwu. Bayangin, aku sampai ngomong 50%. Kamu paham i'rab, baca kitab bisa. Kamu nggak paham i'rab, meskipun kamu hafal semua, nggak bakal bisa. I'rab. Al-i'rab huwa taghyiru ahwali awakhiril kalimi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. I'rab perubahan kondisi akhir kalimat karena bedanya amil yang masuk padanya. Baik secara lafadz atau takdir. Kamu jangan sibuk nulis dulu biar nggak bingung. I'rab adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. I'rab adalah apa ini? Perubahan kondisi akhir kalimat karena bedanya amil yang masuk padanya, baik secara lafaz atau takdir. Ayo dibaca lagi yang lancar. I'rab adalah perubahan kondisi akhir kalimat karena bedanya amil yang masuk padanya baik secara lafaz atau takdir. Dalam istilah bahasa Arab itu ada yang namanya i'rab. I'rab itu apa toh Gus? I'rab itu perubahan kondisi akhir kalimat. Contoh, ja'a. Di sini ada kalimat zaid. Zaid. Aku tak tulis zaid, harokatnya padha ae. Ja'a teko. Sopo. Kalimat ja'a ini disebut dengan fi'il madhi. Ja'a. Fi'il itu kata kerja. Yang namanya kata kerja itu butuh pelaku atau subjek. Dalam istilah nahwu disebut fa'il. Ja'a teko sopo. Berarti ini tarkib, istilahnya tarkib. Ini menjadi lafadz zaid menjadi fa'il. Lah fa'il itu i'rabnya rofa. Karena ini jadi fa'il, ini dibacanya dun. Biasanya rofa itu dhammah. Rofa itu biasanya dhammah. Ja'a zaidun. Kenapa kok bacanya zaidun, Gus? Kenapa kok bacanya dun? Ini dibaca dun karena tuntutan daripada lafadz ja'a yang merupakan fi'il menuntut ini untuk dijadikan fa'il.
Beda dalam contoh kedua. Dalam contoh kedua ada lafaz ro'aitu. Cara tasrifan mau. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Ro'a juga sama. Ro'aitu. Ro'aitu fi'il madhi artinya melihat. Tu itu artinya saya. Saya melihat. Berarti dalam contoh ini kata kerjanya sudah ada, pelakunya sudah ada, subjeknya juga sudah ada. Yang belum ada apanya? Yang belum ada apanya? Saya melihat. Kata kerja sudah ada, subjeknya sudah ada. Yang belum ada apanya? Cara sai kono nang sonep yo. Nep, aku mau ketok, Nep. Lah ngene ya? Ketok apa? Apa yang belum ada berarti? Sasaran. Objek, sasaran. Dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul. Berarti lafadz ini dituntut untuk menjadi maf'ul. Kenapa? Karena di sini fi'ilnya sudah ada, kata kerja. Pelakunya, subjeknya juga sudah ada. Yang belum ada objeknya. Otomatis ini menjadi maf'ul. Lah maf'ul itu biasanya i'rabnya nasab. Maf'ul itu i'rabnya nasab. Ini i'rabnya rafa. Ini i'rabnya nasab. Lah nasab itu biasanya harokatnya fathah. Jadinya zaidan. Itu tak waca zaidun oleh aku gak iso. Karena fa'ilnya sudah ada. Yang belum ada maf'ul. Maf'ul itu i'rabnya nasab. Nasab itu fathah. Jadinya zaidan. Tadi dun kok sekarang dan. Kenapa? Karena tuntutan amilnya beda. Kalau yang ini cuma fi'il belum ada fa'ilnya, ini jadi fa'il. Kalau yang ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Yang belum ada maf'ul. Makanya dibaca zaidan. Oke? Selanjutnya, marortu. Saya lewat. Bizai. Ini ada bi. Ba itu huruf min ila an ala fi ruba. Ba. Min ila fi ruba. Ba itu huruf jar. Kalau ini huruf jar berarti menuntut lafadz zaid juga dibaca jar. Saya tadi ngomong apa? I'rab jar itu biasanya harokatnya. Kamu tadi ngomong apa? Kasrah. Maka dalam contoh ini dibaca marartu bi zaidin. Ini kenapa nggak dibaca din, Gus? Oh enggak dan. Oh enggak dun. Karena ini jar i'rabnya. Kenapa kok jar? Karena kemasukan huruf jar ba ini. Yes. Kembali sekarang. I'rab adalah perubahan kondisi akhir kalimat. Ini zaid, ini kalimat. Kalimat isim. Kan tanwin toh? Zaid ini adalah kalimat isim. Yang disebut i'rab adalah perubahan kondisi akhir kalimat. Lafaz zaid itu huruf akhirnya apa? Dal. Maka i'rab itu ada pada huruf dal itu. Dal itu nanti akan berubah-ubah. Semula dhammah jadi fathah. Fathah jadi kasrah. Ini kenapa kok berubah-ubah seperti ini? Karena berbeda-bedanya amil yang masuk padanya. Perubahan ini karena dituntut. Lihat sebelumnya. Sebelumnya ada apa? Ada fi'il, Gus. Sudah ada fa'ilnya belum? Belum ada. Berarti ini jadi fa'il. Kalau jadi fa'il berarti i'rabnya rafa. Kalau rafa berarti dhammah. Ja'a zaidun. Contoh kedua, ra'aitu zaidan. Ra'aitu saya melihat. Berarti sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Yang belum ada apa? Maf'ul, objek. Lah maf'ul itu i'rabnya nasab. Nasab itu fathah, maka dibacalah di sini zaidan. Contoh ketiga, marartu bi zaidan. Gak kena zaidan. Bi zaidun, gak kena zaidun. Kenapa? Karena yang dituntut adalah ba. Ba itu amil menuntut adanya i'rab jar karena ba itu huruf jar. Maka kalau ini dibaca i'rab jar, ini i'rabnya jar, khafat, maka ini i'rab jar itu biasanya kasrah, jadinya zaidin. Bisa dipaham saya? Intinya, i'rab
awal. Tak contohkan yang lain ya. Kamu kan sudah paham ini ya. Dun dan din. Kenapa dun? Karena ini fi'il butuh fa'il. Ayo di mana nih saya? Ja'a. Ja'a. Teko. Teko. Sopo zaidun. Ja'a. Teko sopo zaidun. Zaid. Zaid. Ja'a kalimat. Ja'a kalimat Fi'il. Kata kerja. Kata kerja. Otomatis Zaid menjadi fa'il. Fa'il i'rabnya. Fa'il i'rabnya rafa. Kalau rafat berarti kalau rafa berarti harokatnya dhammah. Oke? Contoh kedua. Ra'aitu. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Ra'aitu ningali sapa ingsun. Berarti ini kalimat fi'il dan fa'il. Sudah ada fi'il dan yang belum ada maf'ul. Otomatis Zaid menjadi maf'ul i'rabnya harokatnya maka dibaca lazai. Oke. Marartu bizai. Ba ini huruf Zaid dibaca jer. Ini jer. Khafat itu jer. Ba ini huruf untuk Zaid dibaca i'rab jer. Maka di sini diharokati kasroh karena jer itu. Oke. Sekarang lafadznya tak ganti. Tak ganti sonep. Lu enggak? Gampang. Musonif. Harokatnya jangan dirubah ya. Yang berubah cuma akhirnya saja. Ra'aitu marartu bi. Aisai. Ja'a. Yang pertama. Ja'a. Muson. Ja'a muson. Harokatnya apa belakangnya? Ja'a muson itu. Kenapa nggak ditanwin? Tanwin aja. Ini aja misalnya. Ja'a muson. Ja'a muson. I'rab adalah perubahan kondisi akhir kalimat. Kalimat musonnef itu akhirnya apa? Fa. Lah kalau kamu bacanya cuma musonnif, mana i'rabnya? Oh, enggak berubah. Ja'a musonni. Kenapa fun? Karena rofa. Kenapa kok rofa? Karena jadi fa'il. Paham? Ra'aitu musonni. Kenapa fan? Karena nasob. Kenapa kok nasob? Karena jadi maf'ul. Oke? Marartu bi musonni. Kenapa fin? Karena ada ba. Ba itu huruf maka i'rabnya harus jer. Ya. Paham kan? Jadi ini berubah fun, fan, fin. Ini nggak ngawur, Pak. Itu ada kaidahnya. Namanya i'rab. Contoh, kamu baca dalam Quran. Bismi. Kenapa kok mi? Kok nggak bismu, bisma? Wong harokat telu eman men nggih bismi. Oh nggak bismu, bisma. Kenapa kok bismi? Karena ada bak huruf jar. Kalau ini bak huruf jar otomatis ini dibaca jar. Jarnya pakai kasroh. Ini disebut dengan i'rab. Oke? Oke, Sai? Kamu kalau paham i'rab, kamu akan bisa baca kitab. Biasa, lah aku bingung biasa. Tak kaget. Aku ora kaget bingung. Tapi setidaknya otak kamu sudah ada connect. Oh, berarti harokat itu dalam sebuah kalimat itu nggak bisa ngawur. Paham? Nggak bisa ngawur ya? Nggak abstrak, Pak. Gak badai-badaian iki. Gak amusoni, dihitung nggak beriji. Fon fan fen, oh fen, nggak iso. Barang paten. Kalau yang ada ja'a ini fi'il, belum ada fa'il, otomatis lafadz setelahnya jadi fa'il. Kalau jadi fa'il, i'rabnya pasti rofa. Kalau rofa pasti dhammah. Ngono lho. Ada aturannya. Beda dengan yang kedua. Ra'aitu musonnifun. Loh, salah. Kenapa kok salah? Karena ra'aitu sudah ada fi'il.
dan sudah ada fa'il. Yang belum ada apa? Maf'ul. Lah maf'ul itu i'rabnya nasab. Kalau nasab itu fathah, harus musannifan. Contoh ketiga pun begitu. Marartu bi musannifan, enggak kena. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ada ba. Ba itu huruf jar. Kalau ini huruf jar, menuntut ini dibaca i'rab jar. Lah jar itu pakai kasroh, musannifin gitu. Hah? Kayak ana maca Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah. Inna anzalnahu fi. Loh kok salah? Ada fi. Fi itu huruf jar. Berarti lailah harus dibaca jar. Inna anzalnahu fi laila til qadr. Kenapa kok til? Kok nggak tul? Ya kak wae tul aja nih, wae til. Wajah tul ya keliru. Paham? Karena ada fi. Fi itu huruf jar, menuntut lafaz lailah dibaca jar. Gitu loh. Sehingga kakaknya kayak pada-padaan. Pada-padaan ra kena. Ya nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cari makmume. Lailatil. Ngono cari makmume. Oh, lailatil. Ganti mari ngono. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Loh, kok lailatil sih? Lailatul cari makmume. Loh, lailatul. Mau til yuk tul. Berarti kok tahu. Akhirnya jujur ngono. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Loh, salah kok tal saiki. Itu tuh bade-badean, Pak. Itu ada aturan bakunya. Ada aturan bakunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa til? Karena ada fi. Fi itu huruf jar, menuntut dibaca jar. Itu tuh bade-badean. Oh, mau tul salah, bener til. Berarti marono til pisan. Nalzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah, wong dadi khobar til. Ya tul. Dari Mamet tul ngono. Sing ketelu diawur wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah. Tul yang benar. Gitu loh. Paham ya? Ini namanya i'rab perubahan. Lah perubahan i'rab ini karena tuntutan amil. Amil itu lafaz sebelumnya itu. Kalau sebelumnya itu fi'il, butuh fa'il. Lihat ada fa'ilnya belum? Belum ada, Gus. Berarti ini jadi fa'il. Kalau sebelumnya itu fi'il, sudah ada fa'il, yang belum ada apa? Maf'ul. Berarti jadi maf'ul. Gitu saja. Contoh ini, lihat sebelumnya ada apa? Ada ba, Gus. Ba itu apa? Ba itu huruf jar, Gus. Oh ya berarti i'rabnya jar. Gitu saja, simple. Kamu sudah paham ini? Kalau belum paham, nggak bisa dilanjut ini. Ini baru bisa dilanjut kalau sudah paham. Sudah? Perubahan ini, perubahan kondisi akhir kalimat ini, baik secara lafadz atau takdir. Lafadz itu secara tampak, takdir itu secara kira-kira. Perubahan itu ada yang secara lafadz begini, Pak, tampak. Fun, fan, fen, dun, dan bin itu tampak. Ada perubahan itu yang nggak tampak, hanya kira-kira saja. Apa perubahan kira-kira itu, Gus? Perubahan kira-kira itu terjadi pada dua. Satu isim maksur, yang kedua pada isim mangkus. Nah, kasih contoh dulu kamu, Sai. Nama kamu kan Sai. Ya. Tak kasih al biar nggak bingung kamu. Ja'a asau. Ingat-ingat. Perubahan i'rab itu di akhir. Huruf akhirnya apa? Iya. Ja'a asa. Ini. Jangan tanwin, ada al. Al sama tanwin itu nggak bisa kumpul. Geger gitu. Ada al, makanya tak kasih al. Karena al kok bingung nggak memberi. Ini loh. Jangan coba-coba. Wis nurut ambek guru. Guru paham teman ya.
Apa sing maslahat wis paham. Tak kaya gak boleh ngerubah jeneng ora. Iki maslahate ngono. Jaa asa mestinya asaiyu. Karena ini jadi fa'il. Fa'il itu rafa. Mestinya. Ya. Ra'aitu asa. Iya. Marartu bisa'i. Iya. Mestinya tadi. Kenyataannya jaa as-sa'i. Marartu bisa'i. Ra'aitu as-sa'iyah. Loh, lah ini kemana Gus? Ini kemana? Ini dikira-kirakan. Ini namanya perubahan baik secara lafadz atau takdir. Kira-kira. Kenapa kok dikira-kirakan? Wong Arab iki gak iso muni yu, gak iso, Mbak. Asaiyu, gak iso wong Arab iku. Teko harokat nisor mendukur, gak iso. Kaku lah wong Arab. Loh, ternyata ora percaya. Wong Arab iki mari muni kasro, marono muni dhamma, gak iso. Kata mangan kangkung enggak. Lek sa'i iso, jaa as-sa'i iso. Marartu bisa'i iso. Lek wong Arab gak iso. Tapi lek ra'aitu as-sa'i ya enteng, ringan, makanya tetap ditampakkan. Perubahan i'rab dalam contoh ini dan dalam contoh ini namanya perubahan secara takdir atau kira-kira. Tapi tetap ada i'rabnya, cuma perubahannya dikira-kirakan, diandai-andaikan. Oke? Oke? Paham maksudnya? Kamu paham bedanya ini sama ini? Sebenarnya sama saja, sama-sama dhamma, fathah, kasroh. Cuma bedanya ini dhammanya tampak, ini dhammanya nggak tampak. Namanya takdir. Kenapa kok dikira-kirakan, ditakdirkan? Karena dalam contoh ini berat. Sebenarnya dikira-kirakan. Paham ya? Paham ya? Saya lanjutkan ini. Sekarang saya hapus. Shred. I'rab. I'rab itu ada secara lafadz, tampak, ada secara takdir, kira-kira, ada secara mahal, tempat. Jadi saya apa mana iki sabar. Makanya alon-alon. I'rab itu ada 3, Pak. Ada i'rab itu perubahan itu secara lafadz tampak. Ya contohnya kayak ja'a musannifun, ra'aitu musannifan, marartu bi musannifin. Itu tampak. Ada yang secara kira-kira. Cara kira-kira itu apa, Gus? Yang cara kira-kira itu cuma 2. Terjadi pada 2 saja. Satu namanya isim maksur. Iling-iling nep. Apa saya namanya? Isim maksur. Yang kedua pada isim mangkus. Isim apa? Mangkus. Kalau disingkat jadinya mangkus dan maksur, mansur. Bingung-bingung ya mansur. Mangkus dan maksur. Isim maksur itu apa, Gus? Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif bengkong, nggak cukup. Nulis mana? Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif bengkong. Berupa alif bengkong. Contoh. Mustafa. Memba'ul lissafa. Sayyidul Anbiya. Lafadznya begini. Mustafa. Mustafa itu artinya sosok yang terpilih. Mustafa. Kanjeng Nabi itu salah satu julukannya Al-Mustafa. Sosok yang terpilih. Dalam lafadz Al-Mustafa, huruf akhirnya apa? Dia.
Ya iku ono titik gini, Mbak. Serut. Serut jenenge ya. Ini namanya alif bengkong. Yes? Kalau ada kalimat isim akhirnya berupa alif bengkong disebut dengan isim maksur. Oke? Disebut dengan alif layyinah, alif bengkong. Yes? Maka isim yang di akhirnya berupa alif bengkong disebut dengan isim maksur. Lah isim maksur itu sai, rofa, nasob, jer, semuanya dikira-kirakan. Ja'a Mustafa, Ra'aitu Mustafa, Marartu Mustafa. Loh, kok Mustafa kabeh, Gus? Perubahannya di mana ini? Perubahannya secara takdir, kira-kira. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena dhamma, fathah, kasroh itu diharokatkan pada huruf alif ini tidak bisa. Tengok nih. Mustafa itu huruf. Mustafa itu terakhirnya hurufnya apa? Alif bengkong. Alif bengkong. Alif itu bisa diharokati nggak? Alif itu bisa diharokati nggak? Alif. Bisa diharokati nggak? Nggak bisa. Yang bisa itu hamzah. Af'ala yuf'ilu itu hamzah bukan alif. Biasanya ada begininya. Nah, ini ya. Lah ini hamzah. Ini hamzah, bukan alif. Yang namanya alif itu steril. Nggak bisa diharokati. Kalau ini hamzah, kalau harokatnya di atas dikasih ini di atas. Kalau harokatnya di bawah dikasih ini di bawah. Itu namanya Kalau alif nggak bisa diharokati. Karena alif nggak bisa diharokati, mau tidak mau, ketika isim itu akhirnya berupa alif bengkong, maka harokat itu nggak bisa diletakkan. Kalau nggak bisa diletakkan, maka i'rab perubahan akhir kalimat yang berupa alif itu namanya i'rab takdiron. I'rab secara kira-kira. Jadi kalau kamu ditanya, Gus, saya misalkan baca kitab Ra'aitul Mustafa. Mustafa itu tarkibnya kan jadi maf'ul. Iya, jadi maf'ul, objek. Kalau maf'ul kan i'rabnya nasab, Gus. Iya, nasab. Terus nasabnya mana, Gus? Ada fathah itu. Mana fathahnya, Gus? Dikira-kirakan. Bayangkan saja ada fathahnya di belakang. Kenapa kok cuma dibayangkan, Gus? Karena kalau ditaruh, gak iso alif, gak iso dek, gak iso gowo. Karena alif tidak bisa menyandang harokat. Maka rofaknya, nasobnya, jernya, semuanya dikira-kirakan. Karena alif tidak bisa menyandang harokat. Yes. Tulis di sini. Ja'a. Ra'aitu. Marartu bi. Fred. Bengkong. Garisnya bengkong. Ini loh. Yes. Mustafa. Lafaz Mustafa ini isim yang akhirnya berupa alif. Alif tong disebut dengan isim maksur. Isim maksur itu rofaknya dikira-kirakan, nasobnya dikira-kirakan, jernya pun dikira-kirakan. Kenapa? Karena dhammah, fathah, kasroh itu tidak bisa ditaruh di alif karena alif tidak menyandang harokat. Oke, Sai. Beda dengan isim mangkus. Isim mangkus itu apa, Gus? Isim mangkus itu isim yang akhirnya berupa ya. Ya. Sebelumnya sedikit kasroh. Bisa maca? Gini-gini nggak cukup Bapak nih, Mbak. Isim mangkus adalah isim yang akhirnya berupa ya. Sebelumnya contoh. Ja'a al-qadi. Al-qadi. Ra'aitu al-qadi.
Marartu bil qadi mestinya. Al qadi ini isim apa? Isim Ketika isim akhirnya berupa ya, ini ya kan akhirnya. Sebelumnya harokat kasroh disebut isim mangkus. Ojo mangkut. Mangkus. Isim mangkus itu i'rabnya termasuk i'rab secara kira-kira. Secara kira-kira. Bedanya kalau isim mangkus itu yang kira-kira cuma ini sama ini. Ininya enggak. Ja'a al-qadi. Al-qadi, al-qadi aja. Marartu bil qadi. Mari. Oh, kok qadi, Gus? Ya, qadi. Tapi lek ra'aitu al-qadi. Kok kenapa kok begitu? Karena huruf akhirnya al-qadi yang berupa ya itu bisa menyandang harokat. Bisa diharokati kan? Bisa. Beda dengan alif. Kalau alif kan sama sekali nggak bisa. Kalau ya bisa. Cuma kalau diharokati dhamma al-qadiyyu berat. Ya wis gak situ. Al-qadiyyi berat, malah gak situ. Al-qadiyah enteng, oh ya wis. Jadi kalau isim mangkus itu rofa jernya dikira-kirakan, nasabnya ditampakkan. Cara jenenge sa'i wis. Ayo wacan dhewe jenenge sa'i. Ja'a asai. Ro'a itu. Itu asai. Marartu Asai. bisai ana bae. Oh, Ya. asai. Yes. Ja'a as-sa'i. As-sa'i i'rabnya apa? Asai rafa. Rafa. Kenapa kok rafa? Karena jadi Fa'il. fa'il. Alamat rafanya mana? Domanya mana? Kenapa dikira-kirakan? Karena Isim mangkus. bisa jawab gitu ya. Es. Ra'aitu asa. Iya. Asa iya i'rabnya apa? Nasab. Kenapa kok nasab? Karena Jadi maf'ul. Alamat nasabnya apa? Fathah. Kenapa kok ditampakkan fathahnya? Karena isim mangkus. Karena isim mangkus ketika nasab Oke. Marartu bisai. Bisai. As-sa'i i'rabnya apa? J. Kenapa kok jer? B. Karena ada ba huruf jer. Karena ada huruf jer. Oke. Alamat jarnya as-sa'i apa? Kasrah. Mana kasrohnya? Dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena isim mangkus. Bisa ya. Alurnya begitu. Ya, lagi agak bingung. Ayo, apa bingung biasa ya, Bro. Kamu bisa jawab deh, wis hebat ya. Cerdas ya, teman. Ora tahu ngaji nahwu, mor-mor ngaji nahwu koyo ngene, wis hebat. Aku asli ngapain nerangno iki, tapi gak situ. Mewurungkan niat loh. Jadi i'rab itu semuanya rata-rata tampak saya. Musonnifin rata-rata. Ja'a faizun, ra'aitu fa'i, marartu bi fa'i. Rata-rata. Yang takdir secara kira-kira itu cuma dua tok iki. Maka tugas ngafal loro tok iki. Isim maksud, isim mangkus. Saliyane iku Gusti gak ketok ono maneh, gak ono loro tok ora ngudil tok. Salam dunya loro tok. Isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif bengkong. Isim mangkus, isim yang akhirnya berupa ya sebelumnya harokat kasroh. Dua itu tok yang kira-kira. Cuma bedanya kalau yang isim maksur itu semuanya dikira-kirakan. Kalau yang isim mangkus itu yang dikira-kirakan rofa jer, nasabnya tampak. Oke, selesai. Khalas. Loh, gampang, Mbak. Gampang. Kalau kamu masalah bingung itu wajar. Bingung itu kewajaran. Lah kowe ora bingung blas malah aku sing heran. Kok iso gak tau ngaji nahwu, gak tau mondok, gak tau nyekel kitab Jurumiyah, di ngajeni ngene kok gak bingung kowe. Ngene lho. Kan bertanya-tanya malah nak dhewe. Bertakon-takon. Lah apa ono bingung ya alhamdulillah sik menungso ya.
Alhamdulillah. Kamu yang nggak paham mana? Tanyakan biar nggak semakin bingung. Yang nggak paham atau yang kurang paham. Sa'i. So, contohnya isim mangkus sama isim maksur itu banyak Gus. Wake banget. Semua tangannya Om. Semua bina ajwa semua bina nakis, semua bina nakis itu dalam tasrifan isim fa'il dan isim maf'ulnya semuanya maksur mangkus. Apa tadi? Semua bina nakis. Toh nabi anjir. Semua bina nakis. Itu dalam tasrifan isim fa'il dan isim maf'ul itu semuanya isim maksur, isim mangkus. Apa jayamu? Bukan tasrifanmu. Bina nakis apa? Masa gak hafal? Bina nakis bab pertama apa? Goza. Fahuwa gozin. Fahuwa in. Waduh, persis. Fahuwa din. Itu isim mangkus. Ya. Semuanya. Semua bina nakis itu dalam tasrifan isim fa'il, isim maf'ul semuanya bina isim mangkus, isim maksud. Lek bab iki sih durung. Engko bab sulasi mazid iku wis kabeh wis. Mustawin, mustawan ngono kabeh. Mustafin, mustafan ngono kabeh. Yang penting kamu hafal ini dulu. Selebihnya kecil. Gampang. Lah kamu saiki langsung ngalim yo kaget aku ya. Alon-alon. Iya deh, lah yo alon-alon deh. Ora ono sing sulapan. Ono sulapan. Carane langsung teng-tek kulepleng. Nyantol-tol yo apa Gus? Gak iso. Ono bingunge titik wis wajar. Wis wajar. Malah heran aku lah kamu moro-moro cospleng nang utek malah heran. Kamu ono bingunge titik wis alhamdulillah. Menungso ya. Ada yang nanya kan? Kalau sudah ganti itu sorfiyah. Aku tuh dulu aja. Hah? Ya, foto dulu. Yang ngaji online, yang mau screenshot dulu.